Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak, Ibu yang telah berhadir menuntut ilmu karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pembela kita di hari kiamat nantinya, insyaAllah. Jemaah Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan fadilah surat Al-Kahfi. Di pertemuan yang lalu kita sudah membacakan tentang beberapa fadilahnya, yaitu orang yang membaca surat Al-Kahfi di malam apapun, di jam manapun, maka akan menimbulkan ketenangan hati. Berdasarkan hadis yang telah kita bacakan riwayat Bukhari, bahawa salah seorang sahabat pernah membaca, kemudian awan turun dan semakin turun sampai dia merasa ada sesuatu yang aneh. Lalu Rasulullah dilaporkan tentang berita ini. Kata Rasulullah, itu adalah ketenangan yang Allah turunkan. Kemudian fadilah berikutnya yang sudah kita bahas, siapa yang membaca surat Kahfi di malam Jumat, maka akan mendapatkan cahaya antara dirinya dan Kaabah. Sekali lagi perlu kita jelaskan, ini bukan cahaya yang bentuknya sinar seperti lampu, tetapi ini kiasan dari Rasulullah melambangkan kebaikan yang begitu luasnya antara, sampai seperti jarak antara dia dan Kaabah. Kemudian yang membaca surat Kahfi di malam Jumat akan mendapatkan cahaya di antara dua Jumat. Itu sama kiasan dari Rasulullah tentang kebaikan yang akan dilakukan oleh orang yang membaca surat Kahfi. Kemudian yang membaca surat Kahfi di malam Jumat diampuni dosanya di antara dua Jumat. Sekali lagi perlu kita jelaskan bahawa maksud diampuni di antara dua Jumat bukan rekomendasi setelah baca surat Kahfi boleh melakukan dosa dengan jaminan sudah diampunkan ke Jumat berikutnya. Bukan begitu maksudnya. Tapi siapa yang membaca surat Kahfi di Jumat ini, maka Allah akan hindarkan dia untuk terjatuh ke dalam dosa besar sampai Jumat yang akan datang. Jadi dia berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tersisa kita terputus karena waktu, yaitu fadilah yang kelima dari surat Kahfi, yaitu barang siapa yang membaca dengan rutin atau menghafalnya lebih baik, yaitu 10 ayat pertama dari akhir surat Kahfi, maka dia akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i. Jadi ada dua berita dari Nabi, boleh 10 di awal, boleh 10 terakhir. Rasulullah mengatakan, man hafidha 10 ayatin min awali suratil Kahfi, barang siapa yang menghafal atau menjaga, hafidha menghafal, menjaga. Kalau menghafal lebih baik, kalau menjaga menjadi bacaan rutinnya. 10 ayat min awali surah Al-Kahfi, 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, usima min Dajjal, dijamin dia akan lepas, selamat, terlindungi dari fitnah Dajjal. Nabi kalau mengatakan sesuatu, maka tidak mungkin dia mengatakannya karena meraba-raba maksudnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua kalimat Nabi itu keluar dari wahyu Allah. Cuma ada yang dikhususkan bahagian yang diturunkan ke Nabi menjadi Al-Quran.
ada yang redaksi dari kalam Allah tidak dirubah, tapi yang mengeluarkannya adalah mulut Nabi. Ini disebut hadis qudsi. Jadi Nabi yang mengatakan qala Allahu azza wa jalla, Allah berkata. Ini sudah hadis qudsi. Nah, satu versi lagi, Allah yang memberi pengetahuan itu kepada Nabi, lalu Nabi mengeluarkan dengan redaksinya sendiri, kalimatnya sendiri. Dan kalimat Nabi terjaga dari lisan yang buruk. Nah, ini benar-benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini tidak pernah berbohong atas apa yang telah dia katakan. Sebelum jadi Nabi pun tidak pernah berbohong. Apalagi setelah menjadi Nabi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan ketika datangnya Dajjal. Dan ini sekaligus menyebutkan perlindungannya melalui surat Kahfi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari Jabir bin Abdullah dengan derajat yang sahih, "Yakhruj wa ana fikum fa ana hajjijuhu dunakum." Kata Rasulullah, nanti kalau seandainya Dajjal itu keluar dan aku masih berada di antara kalian, maka akulah yang membelanya, akulah yang membela kalian darinya. Jadi Nabi sudah mengikrarkan seandainya Allah izinkan aku masih hidup. Ini menunjukkan Nabi sendiri tidak tahu berapa umurnya, karena benar-benar masalah umur rahasia Allah. Jadi beliau tidak tahu berapa umur yang telah ditentukan Allah untuknya. Jadi beliau mengatakan seandainya aku masih hidup dan Dajjal keluar di waktu aku masih ada, akulah yang akan membela kalian darinya. Wa in yakhruj wa lastu fikum, dan seandainya Dajjal itu keluar dan aku tidak lagi berada di antara kalian, artinya apabila aku telah meninggal dunia, famru'un hajijun nafsi, maka semua orang silahkan belalah diri masing-masing. Jadi ini bagaikan nasihat seorang guru kepada muridnya. Jadi kalau saya ada, saya maju ke depan. Kalau saya tidak ada, maka belalah masing-masing. Nah, tentunya diberikan jurus untuk membela diri masing-masing. Makanya dalam filem manapun, bagi yang suka nonton filem silat, itu nasihat terakhir guru menurunkan semua ilmu di ujungnya. Jadi waktu mau mati baru diturunkan semuanya. Itu kalau filem-filem. Jadi Nabi memberi perisai kepada kita. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Kalau aku tidak ada, maka Allah lah yang menjadi pembela setiap muslim sebagai penggantiku. Artinya Nabi menyerahkan urusan kepada Allah kalau Nabi sudah meninggal dunia. Lalu Nabi mengatakan, "Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatih suratil kahfi." Nanti siapa yang bertemu dengan Dajjal atau hidup di masa Dajjal, maka falyaqra alaihi, bacakan di depannya fawatih surat Al-Kahfi, pembukaan surat Al-Kahfi. Fa innaha jiwarukum min fitnatihi, itulah pembelamu dari fitnahnya. Nah, jadi Nabi sudah kasih perisai, di akhir zaman kalau turunnya Dajjal, bacalah awal surat Kahfi. Maka tadi berhubungan dengan hadis yang pertama, yang diutamakan 10 ayat pertama dari surat Kahfi. Kalau bisa dihafal. Kalau tidak bisa hafal, karena sudah berumur lanjut, ya, ayat 1 dihafal, begitu masuk ayat 2, ayat 1 hilang. Balik lagi ke ayat 1, ayat 2 hilang. Ya, belajar di waktu tua bagaikan menulis di atas angin. Ya, begitu tertulis gak ada, kemudian tulis gak ada. Yang tinggal apa? Gaji pensiun, itu yang tidak hilang.